Berarti bukan karena pakai kacamatanya ya dok ya, tapi karena orang-orang tersebut tertentu itu bentuk bola matanya yang berbeda ya. Jadi mungkin di satu sisi yang bergejala begitu bisa dibilang sebenarnya lebih beruntung ya, dalam hal dia bisa ketahuan lebih awal ya begitu, glaukomanya kira-kira ya. begitu. Sobat Sehat RSCM, bertemu lagi di acara Podcast CM, Podcast RSCM. Dengan saya, Dr. Mita, dan hari ini topik Podcast CM kita adalah tentang penyakit mata, yaitu penyakit glaukoma. Dan di sini udah ada bersama kita Dr. Astrianda, spesialis mata atau biasa dipanggil Dr. Tria ya dok, yang akan memberikan banyak informasi kepada Sobat Sehat terkait dengan penyakit glaukoma. Mungkin banyak orang yang ada yang mungkin udah pernah dengar penyakit glaukoma, ada juga mungkin banyak yang nggak banyak tahu gitu ya, taunya mungkin penyakit mata itu katarak atau mata kering atau yang lainnya. Nah di sini mungkin saya mau tanya dulu nih ke Dokter Tria, penyakit glaukoma itu apa sih dok? Ya, jadi glaukoma ini sering dikenal juga dengan istilah pencuri penglihatan. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang udah pernah dengar juga. Nah, kenapa dia disebut si pencuri penglihatan? Karena dia bisa menyebabkan kebutaan, bahkan salah satu penyebab kebutaan tertinggi di dunia juga. Dia adalah penyakit yang menyerang syaraf mata dan faktor risiko utamanya adalah tekanan bola mata yang tinggi. Baik. Jadi dia tuh disebutnya pencuri penglihatan ya. Iya. Pencuri itu tadi kalau dokter sebutkan karena dia suka nggak ketahuan gitu ya dok ya. Jadi tahu-tahu sudah berat gitu kah atau? Iya. Ya jadi memang ada berbagai macam glaukoma, namun sebagian besar ini terjadinya perlahan-lahan Dokter Mita, dan biasanya pasien tidak merasakan ada gangguan penglihatan sampai sudah terjadi fase yang berat gitu. Jadi penglihatannya kayak dicuri gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi bahwa dia hilangnya tuh dari pinggir. Sementara kalau kita sehari-hari mungkin penglihatan yang kita andalkan adalah penglihatan yang sentral ya atau yang tengah. Nah dia hilangnya dari pinggir, atas, kanan, kiri, bawah gitu, sampai lama-lama seperti mengintip lubang kunci. Nah baru dia hilang penglihatannya dan tidak bergejala, tidak sakit, tidak merah. Karena kalau ada gejala kan pasti pasien berobat nih. Nah itu bahayanya, dia tidak bergejala umumnya. Ya bahaya juga ya dok ya, bisa seperti itu ya. Tapi kalau misalnya nih seseorang itu tadi gangguan penglihatan seperti yang dokter sebutkan tuh, melihatnya udah tinggal sempit, itu bisa dipulihkan lagi nggak ya dok ya? Nah, kalau dia sudah datang pada kondisi yang berat, artinya udah kecil sekali penglihatannya atau bahkan sudah gelap total, memang sudah tidak bisa dilakukan apa-apa. Namun apabila masih dalam proses, artinya masih dalam bagian sentralnya belum terganggu, itu kita bisa perlambat penyakitnya, sehingga mudah-mudahan tidak makin sempit, tidak makin kecil, dan belum sampai mengganggu kegiatan sehari-hari orang tersebut. Kalau kayak gitu sepertinya berarti kita perlu tahu ya dok ya, kita nih kira-kira tanda-tandanya tuh apa ya, kalau kita biar kita tuh tahu, sobat sehat tuh bisa ada clue gitu, ini ada tanda-tanda glaukoma nih atau enggak gitu, ada nggak tanda-tandanya ya? Iya, jadi kalau yang perjalanan penyakitnya perlahan dan lambat itu mungkin agak sulit ya Dokter Mita untuk mengetahui gejala awalnya. Namun kalau sudah agak berat atau sudah mulai mengganggu lapangan pandang yang depan, maka bisa dilihat dia seperti orang yang clumsy atau ceroboh gitu, suka tersandung, suka menyenggol suatu benda yang sebetulnya ada di depan dia begitu ya. Atau kalau yang saya pernah dengar juga dari pasien, ada yang sampai disangka sombong karena ada temannya mungkin lewat atau saudara lewat, tapi karena dia sudah kecil lapang pandangnya nggak lihat, jadi di dada-dada begitu mungkin tidak respon gitu. Dan yang lebih bahaya lagi adalah yang mungkin kalau dia masih mencoba nyetir ya, tidak awas jadinya kalau ada yang mau nyalip atau apa gitu, sehingga mungkin kecelakaan-kecelakaan kecil bisa terjadi. Nah itu tapi jadi artinya sebetulnya sudah bergejala ya, sudah cukup berat. Tapi kalau yang awal sekali memang tidak bergejala Dokter Mita. Jadi semua tipe glaukoma apakah seperti itu begitu dok? Semuanya itu awalnya tidak bergejala atau
ada macam-macam nih glaukoma ya. Ya, betul sekali. Jadi itu tadi saya bilang adalah sebagian besar ya, tapi ternyata ada sebagian kecil yang mungkin sekitar 20% yang bisa menimbulkan gejala. Nah, gejala yang pada glaukoma yang 20% ini bisa sakit mendadak ya, disertai dengan kabur yang juga mendadak dan mungkin mata merah. Nah, sakitnya di sini cukup intens, kadang-kadang ada yang bisa sampai pusing ke kepala juga dan muntah bahkan. Nah, buramnya juga biasanya cukup drastis. Mungkin tadinya dia melihat biasa saja sampai dengan hanya lihat bayang-bayang begitu, bisa sangat berat gitu. Nah, jadi yang bergejala ini justru sebetulnya lebih baik, bukan lebih baik dalam arti apa ya, tetapi jadi pasien biasanya lebih cepat datang ke dokter sehingga dapat ditangani. Nah, jadi ada juga yang seperti ini gitu, Dokter Mita. Jadi mungkin di satu sisi yang bergejala begitu bisa dibilang sebenarnya lebih beruntung ya, dalam hal dia bisa ketahuan lebih awal ya gitu, glaukomanya kira-kira ya. begitu. Sedangkan yang diem-diem tadi yang sebagian besar dokter bilang itu khawatirnya datang pada saat kondisi sudah berat, sudah lanjut begitu ya. Oke, baik-baik. Mungkin kita perlu ceritakan juga nih, Sobat Sehat mungkin banyak yang bertanya gitu, siapa saja sih sebenarnya orang yang bisa kena glaukoma gitu? Apakah semua orang itu sama resikonya atau ada orang-orang tertentu yang mungkin lebih rentan gitu, supaya kita bisa aware ke diri kita sendiri atau ke keluarga Sobat Sehat, gimana kira-kira itu? Ya, jadi umumnya atau sebagian besar glaukoma ini ada kaitannya dengan genetika yang kita bawa dari keluarga gitu ya. Jadi mungkin familial atau sesuatu yang diturunkan gitu. Artinya jadi misalnya ada hubungan darah ya, nggak mesti orang tua aja, bisa om tante, kakek nenek, dan kakek nenek yang berseberangan. Nah, kalau memang ada di keluarga yang mempunyai glaukoma, maka kita mempunyai resiko untuk terjadi glaukoma. Saya bilang resiko karena memang tidak semua jadi gitu ya. Nah, resikonya yang pertama bawaan keluarga atau genetik. Yang kedua adalah faktor usia. Umumnya dia terjadi setelah usia 40 tahun ke atas. Jadi dewasa lanjut begitu ya. Kemudian faktor ketiga juga adalah kacamata nih. Nah, jadi apakah memakai kacamata dengan ukuran yang besar, baik itu minus atau plus, terutama untuk jauhnya maksudnya ya di sini. Karena kacamata minus dan plus yang tebal ini menggambarkan bentuk bola mata yang berbeda. Nah, ini juga faktor risiko. Kemudian faktor risiko lain adalah sistemik atau ada penyakit lain nggak di badan kita. Diabetes mellitus dan hipertensi dikatakan dua dari termasuk yang memberikan faktor risiko lagi untuk terjadi glaukoma. Kencing manis itu ya dok ya? Iya, diabetes. Kemudian yang terakhir mungkin ada kaitannya juga dengan trauma, ada benturan di mata. Dan yang terakhir lagi adalah pengobatan tertentu. Jadi misalnya pasien mendapatkan obat-obat steroid ya, baik steroid yang dipakai di mata langsung ataupun yang dikonsumsi, itu memberikan resiko tambahan lagi untuk terjadi glaukoma. Jadi ada beberapa faktor resiko itu ya, macam-macam ya dok, dan itu tidak harus, mungkin harus semua faktor resiko itu punya di satu orang untuk dia beresiko glaukoma, atau salah satu faktor resiko aja itu artinya dia punya resiko yang lebih ya? Enggak juga sih ya, jadi kalau ada lebih dari satu resiko tentunya lebih chance untuk dia mendapatkan glaukomanya lebih besar ya. Mungkin tadi dokter Tria tadi sempat sebutkan ya tadi yang menggunakan kacamata plus yang tebal, minus yang tebal, itu yang terkait dengan glaukoma itu karena pakai kacamatanya atau gimana tuh dok? Kira-kira takutnya nanti sahabat sehat ada yang juga apa mikir, oh ini kacamata apa jangan dipakai gitu ya, beresiko glaukoma atau bagaimana tuh dok? Iya. Jadi untuk penglihatan jauh ini ada koreksi plus atau minus ya. Nah itu biasanya adalah suatu akibat dari bentuk bola mata kita yang sedikit lebih berbeda ukurannya dibandingin orang yang tidak pakai kacamata. Nah untuk yang kacamata minus ini umumnya bola matanya lebih panjang nih, ukuran diameter panjangnya ya. Ya jadi karena dia lebih panjang, ada fenomena di mana syaraf mata ini juga lebih ketarik gitu ya, sehingga kemungkinan struktur syaraf matanya ini lebih tipis dan ini menjadi lebih rentan apabila pasien tersebut ada glaukoma. Nah, sementara sebaliknya kalau yang kacamata untuk jauhnya ini membutuhkan koreksi plus, maka biasanya bola mata bentuknya lebih kecil nih. Nah, kalau dia lebih kecil ada bagian-bagian di bola mata kita yang
penting sebetulnya untuk pengaliran air di dalam bola mata kita. Nah, kalau dia kecil atau sempit, nah ini yang membahayakan karena air mata. Jangan pikirin air mata yang nangis itu ya, bukan. Ini jadi air mata di dalam bola mata ini harusnya ada jalur keluar. Nah, kalau dia bentuk bola matanya lebih kecil, lebih sempit, maka aliran keluar cairan ini menjadi terhambat dan meningkatkan tekanan bola mata, di mana ini menjadi faktor risiko terjadinya glaukoma. Berarti bukan karena pakai kacamatanya ya dok ya, tapi karena orang-orang tersebut tertentu itu bentuk bola matanya yang berbeda ya, jadi itu yang bikin beresiko glaukoma ya. Tadi mungkin sempat disebutkan juga nih penggunaan obat steroid, minum maupun obat steroid lainnya, misalnya tetes mata, itu bisa menyebabkan glaukoma. Sebenarnya obat steroid itu apa sih dok? Ya, jadi obat steroid ini adalah obat yang biasa diberikan untuk mengatasi suatu keadaan peradangan atau inflamasi. Nah, itu bisa inflamasi di mata, bisa juga inflamasi di bagian tubuh lain. Ini juga sebetulnya tidak semua orang mempunyai respon yang sama terhadap pemberian atau pemakaian obat steroid. Ada yang tidak bergejala apa-apa, tidak menimbulkan masalah apa-apa, ada yang menimbulkan tekanan menjadi tinggi. Gitu. Nah, tadi kembali pada steroid, jadi biasanya ada radang dulu, maka dokter memberikan obat-obat steroid. Mungkin yang biasa saya temukan di praktek sehari-hari, mungkin dokter Mita juga pernah ketemu pada pasien yang ada inflamasi autoimun begitu. Jadi penyakit autoimun, mungkin ada gejala peradangan di persendian atau di organ lain. Nah, ini biasanya dokternya memberikan obat steroid, baik minum ataupun suntik. Nah, ini menjadi faktor risiko glaukoma. Atau misalnya pemakaian obat-obat herbal yang tertentu, kita kadang-kadang suka tidak tahu nih komposisi obat-obat herbal nih apa, jangan-jangan ada steroidnya bisa jadi. Nah, itu yang lebih bahaya karena kita mengkonsumsinya, membeli sendiri, memakai rutin sendiri. Nah, ini yang tidak dalam pantauan dokter, ini yang suka mengkhawatirkan juga ya. Kalau yang mungkin diberikan oleh dokter yang merawat inflamasi atau radang tersebut, seringkali merujuk ke kita ya untuk meminta kita memantau adakah efek samping obat-obat steroid ini di mata gitu. Jadi kira-kira begitu penggunaan steroid di jadi bisa macam-macam bentuknya juga ya obat steroid itu ya. Mungkin kadang-kadang ada yang sakit sendi atau apa. Jadi mungkin kalau pakai obat-obat seperti itu perlu dengan instruksi atau resep dokter juga kayaknya. Iya, betul sekali dokter Mita. Kalau obat tetes mata juga ada ya dok ya, rasanya ya yang mengandung steroid ya. Kadang-kadang soalnya ada juga tuh ketemu misalnya pasien yang memang udah kebiasaan setiap matanya merah itu netesin obat mata yang katanya bikin matanya jadi nggak merah lagi gitu. Itu mungkin nggak kayak gitu tuh obat steroid yang bisa bikin glaukoma gitu ya? Iya, cukup banyak juga dokter Mita, dan ternyata itu justru terjadinya pada orang muda ya. Biasanya bahkan anak-anak juga bisa terjadi. Jadi umumnya diawali sama mungkin anak ini ada bawaan alergi ya, rinitis alergi atau asma atau dermatitis begitu ya. Nah, kadang-kadang seringkali ada alergi yang bermanifestasi di mata juga. Kemudian dia berobat ke dokter mata, sama dokter matanya diberikan obat anti radang alias si steroid ini. Nah, pada saat itu pada tempatnya karena memang lagi ada peradangan di matanya begitu. Nah, tapi seringkali nih yang sering saya temui juga pada praktek adalah terus pasiennya juga merasa oh enak kan diobatin sama obat ini nih sama si dokter yang memberikannya. Tapi selanjutnya jadi dia bilang saya beli lagi aja. Nah, kadang-kadang ada apotek-apotek yang mungkin juga tidak sesuai dengan aturan memberikan tanpa resep obat. Jadi mungkin si pasien datang lagi, dulu saya pernah dikasih obat ini nih Pak Bu di apoteknya. Terus enak kan? Oh iya bisa. Terus dikasih lagi aja. Nah, yang bahaya di sini adalah kemudian pasien mengobati diri sendiri. Memang mungkin saat itu tepat, tapi timingnya ataupun efek sampingnya ini sambil terjadi, pasien tersebut tidak dalam pantauan dokter ya. Jadi akhirnya kebablasan gitu karena dia tidak bergejala juga, bahkan mungkin sembuh sebenarnya gitu. Tapi ternyata secara quietly tekanannya ini naik. Nah, ini yang tidak terpantau dokter atau dokter mata. Jadi akhirnya datang sudah kondisi berat begitu. Baik. Jadi memang kita perlu hati-hati juga ya untuk sobat sehat. Mungkin kalau pakai obat, mau itu obat tetes mata, obat minum, itu semua tetap harus dalam instruksi dokter karena ada nih obat-obat tertentu. Contohnya obat steroid ini bisa mengakibatkan glaukoma yang
khawatirnya tidak terdeteksi kalau tidak dimonitor ya, begitu. Kita mungkin sedikit kembali lagi nih dok. Tadi kan ada faktor resiko ya. Kalau misalnya nih sobat sehat merasa oh kayaknya saya punya faktor resiko deh, atau kayaknya orang tua saya punya faktor resiko glaukoma, itu apa sih yang harus dilakukan gitu? Nah, harus kemana, harus diapain gitu ya? Jadi kalau udah tahu ada faktor risiko di keluarga ada, kemudian ternyata usia juga sudah di atas 40 tahun, ada baiknya memang memeriksakan ke dokter mata tanpa menunggu adanya gejala. Karena ya itu tadi dia bisa mencuri penglihatan kita. Jadi lebih baik mendeteksi secara dini ada atau tidak glaukomanya dengan ke dokter mata, karena hal-hal yang menjurus ke glaukoma ini hanya bisa diperiksa dengan pemeriksaan yang dimiliki oleh dokter mata tersebut, Dokter Mita. Jadi harus periksanya ke dokter mata ya, dok ya. Apa aja sih yang mau diperiksa sih? Kira-kira nanti sama dokter mata tuh diperiksa apa aja ya dok ya? Ya, biasanya dokter mata tentunya mendata nih berapa banyak faktor risikonya. Kalau ada faktor-faktor risiko lain, kalau ada yang bisa diedukasi atau dibantu seperti misalnya obat-obat tertentunya dan sebagainya, bisa ada pengarahan tertentu. Tapi pada pemeriksaan fisik matanya yang biasanya dikerjakan adalah pertama mencek ada nggak nih si tekanan tinggi tadi, karena dia faktor utamanya banget ya. Jadi diperiksa tekanan bola matanya dengan alat khusus. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan syaraf matanya, struktur syaraf matanya, apakah ada perubahan tertentu yang mengarah ke glaukoma. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan syaraf mata secara fungsinya. Jadi tadi udah tahu strukturnya bentuknya begini, tetapi apakah dia berfungsi dengan baik, itu ada tesnya lagi. Kalau pemeriksaan ini nih ada yang beresiko tinggi nggak sih dok? Misalnya nih sobat sehat mikir, aduh kalau diperiksa seperti itu ada komplikasinya nggak ya, ada bahayanya nggak ya dengan pemeriksaan ini, atau kadang ada radiasinya nggak ya gitu kalau dilakukan pemeriksaan screening glaukoma ini? Ya, nggak ada Dokter Mita. Jadi pemeriksaan ini semua cukup aman. Mungkin yang sedikit tidak nyaman adalah saat pemeriksaan bola mata nih, karena ada alat yang mungkin menyentuh dinding depan atau kornea dari mata pasien. Nah, tapi biasanya ada persiapan dulu, diberi tetes obat supaya nggak sakit dan sebagainya, kemudian disentuh, itu pun juga hanya sebentar. Itu aja sih, yang lainnya hanya bersifat foto aja kayak kita di foto biasa. Jadi pemeriksaan struktur hanya dilakukan seperti dipotret gitu ya, syaraf matanya dengan alat khusus. Dan pada saat pemeriksaan fungsi syaraf mata, kita dihadapkan pada alat yang memberikan cahaya. Kemudian kita dilihat bagaimana respon terhadap cahaya ini, apakah kelihatan apa enggak, dengan cara memencet tombol. Jadi nggak ada yang berbahaya sih, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi semuanya aman ya untuk pemeriksaannya ya, tidak aman, beresiko ya. Oke, kalau nih dok, pada saat screening glaukoma tuh ketemu nih ternyata didiagnosis dengan glaukoma, apa sih pengobatannya yang bisa dilakukan begitu kalau untuk orang yang dengan glaukoma? Ya. Jadi mungkin saya ngomong prinsip dulu ya. Pengobatan glaukoma ini prinsipnya adalah untuk mencegah kebutaan selama orang ini hidup dalam hidupnya gitu ya. Jadi cara mencegah kebutaannya ini adalah sejauh ini kita hanya bisa mengkontrol si tekanan bola mata sebagai faktor risiko penyebab kerusakan pada glaukoma. Jadi ya itu, kita mengobati supaya tekanan bola mata ini senormal mungkin agar tidak membuat syaraf mata semakin stres. Caranya bisa dengan obat-obatan ya, baik obat tetes maupun obat minum, tergantung dari berapa tinggi tekanannya. Kemudian kalau dengan obat-obatan belum cukup juga, belum mencapai tekanan yang kita harapkan, maka bisa dipikirkan juga laser. Jadi ada pilihan laser di sini. Dan kalau laser juga belum membantu, maka pilihan terakhir adalah pembedahan. Nah, pembedahan ini juga ada macam-macam. Ada yang pembuatan saluran aliran yang secara manual, ada juga implan yang dipasang. Jadi ada berbagai macam pengobatan ya, semuanya ini tujuannya, goalsnya adalah supaya jangan sampai buta ya. Mungkin seseorang itu punya glaukoma, ya memang ada glaukomanya, tapi glaukoma bukan berarti harus buta pada akhirnya ya. Kalau misalnya bisa diterapi dengan yang tadi pilihan-pilihan tadi, itu bisa mencegah kebutaannya ya dok ya. Ya, apakah semua itu bisa dok, dipukul rata gitu? Kalau misalnya sudah pembedahan itu berarti udah yang berat-berat aja, atau misalnya
kalau laser itu berarti cuman glaukoma yang berat-berat aja, pas setiap pasien memang seperti itu atau gimana, ada variasinya ya? Ya, jadi pengobatan orang-orang bisa berbeda-beda ya Dokter Mita ya. Tadi kan saya menyebutkan step by stepnya gitu ya. Kalau yang obat nggak mempan, laser nggak mempan, pembedahan. Tetapi sekali lagi tergantung saat pasien itu atau orang tersebut datang ke dokter. Biasanya dokternya menilai dulu ini kondisi glaukomanya ringan, sedang atau berat, berdasarkan kerusakan yang sudah terjadi dan berdasarkan tekanannya seberapa tinggi. Nah, dokter bisa mulai dalam modalitas tata laksana yang berbeda-beda. Bisa aja dia langsung memutuskan nih kayaknya nggak bisa pakai obat saja, mungkin ini perlu pembedahan. Tapi kalau yang sangat awal mungkin masih bisa, ini tekanannya cuma naik sedikit, masih bisa diatasi dengan obat tetes aja. Jadi sangat berbeda-beda tergantung dari berat ringan penyakit pada saat dia pertama kali berobat, Dokter Mita. Makanya ini sangat penting kalau dideteksi dini, jadi seawal mungkin lah supaya belum banyak kerusakan sehingga masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencegah terjadinya kebutaan ini. Ya. Kalau lihat tadi berbagai macam opsi tadi ya dok, ada obat, ada laser, ada bedahnya tadi ada yang bedah saluran, ada yang pasang implan gitu ya. Itu semua tuh tersedia nggak sih di RSCM dok? Ya. Obat-obat memang tersedia, cukuplah kita banyak obat glaukoma gini ya yang sudah ada. Laser pun juga cukup lengkap di RSCM, dan untuk pembedahan kebetulan memang kita salah satu implan yang dipakai di Indonesia adalah yang buatan Indonesia, Dokter Mita. Sekarang sudah tersedia, mungkin 5 tahun terakhir ini sudah ada, kebetulan memang inventornya juga teman kita bersama ya. Jadi ada ya, jadi implan tersebut tersedia dan bisa dipakai dengan BPJS juga, dan ada pilihan lain juga tentunya, implan-implan yang lain, tetapi yang utama memang implan yang Virna implan ini. Baik, jadi semua jenis terapi tadi itu bisa didapatkan di RSCM ya dok ya. Bahkan kita punya implan yang memang buatan Indonesia gitu ya, karya anak bangsa gitu ya, yang ternyata juga kayaknya hasilnya bagus ya dok untuk mengobati glaukoma ya sejauh ini ya. Betul, Dokter Mita. Baik. Mungkin nih saya mau nanya ya, kita tadi kan udah bicara soal apa itu sakitnya, terus siapa aja yang beresiko, pengobatannya, pemeriksaannya nih. Mungkin terakhir saya pengen nanya ke Dokter Tria nih, kira-kira pesan-pesan penting apa sih untuk sobat sehat RSCM gitu terkait dengan penyakit glaukoma ini? Iya, jadi mungkin karena penyakit ini adalah sebagian besar adalah bawaan ya, maka yang istilah sembuh ini mungkin tidak bisa, karena kita tidak bisa mengobati sesuatu yang sudah ada di gen kita, sampai saat ini belum ada. Jadi pencegahan kebutaan secara dini itu adalah yang terbaik ya. Dan gimana cara mencegahnya ya, terutama adalah dengan screening ya. Jadi kita apabila mempunyai risiko-risiko yang memberatkan atau membuat kita menjadi berbakat terjadi glaukoma ini, maka screening, jadi deteksi dini, datang sebelum ada gejala itu penting. Dan apabila sudah terdeteksi glaukoma, maka sebaiknya dimonitor secara teratur, berkala ke dokter mata untuk memantau terus nih, karena perjalanan penyakit bisa tetap berlangsung sehingga pengobatan juga bisa dimodifikasi, dan ini semua tentunya untuk mencegah terjadi kebutaan selama pasien tersebut hidup gitu ya Dokter Mita. Jadi pengobatannya mungkin seumur hidup gitu. Jadi memang screening penting banget, dan memang pengobatan glaukoma itu dan pemantauannya mungkin seumur hidup ya, untuk supaya bisa kita pertahankan nggak sampai buta ya glaukoma itu ya. Oke, baik. Mungkin udah banyak banget nih info yang kita bicarakan di sini terkait dengan glaukoma. Mudah-mudahan sobat sehat di sini dapat banyak manfaat gitu, supaya kita bisa mencegah kebutaan akibat glaukoma di diri sendiri, di keluarga, di orang-orang yang kita sayang ya. Saya tutup mungkin podcast CM kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kalau ada yang mau komen, mau tanya, silahkan tulis. Oke, baik. Terima kasih.